Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, ada masya ilal bahdat wala tansa ihmilu agribat idza kuntum ummat Muhammad ajibus salami bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati dan saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun berada, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini membimbing kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan lomba keagamaan ini berjalan dengan lancar dan bebas dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling baik akhlaknya, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum saya menyampaikan ceramah tentang keutamaan akhlak mulia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fikri Razaktana dari SMA Negeri 1 Tanah Grogot. Hadirin yang dirahmati Allah, sejak saya menginjak remaja hingga saat ini, saya mengamati kehidupan manusia di dunia. Ternyata kehidupan manusia penuh rekayasa, penuh kebohongan, penuh sandiwara, bahkan penuh kezaliman. Banyak manusia yang lupa dengan Allah, bahkan menyekutukannya. Banyak pula manusia yang tidak mau tahu dengan manusia lainnya, bahkan menghina, memfitnah, adu domba dan lain sebagainya. Oleh karenanya, saya mengajak kepada kita semua untuk memperkuat akhlak mulia, karena akhlak mulia akan mendekatkan kita kepada Allah, akan mendekatkan kita kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Dan akhlak mulia bisa merubah sifat buruk manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jika kita simak hadis tersebut, sudah jelas bahwa Rasulullah sebaik-baiknya teladan. Banyak akhlak mulia yang bisa merubah sifat manusia. Saking utamanya akhlak, bahkan ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, manakah orang mukmin yang utama? Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang yang paling baik akhlaknya dari mereka. Yang jauh dari Allah bisa dekat dengan Allah, yang jauh dari manusia bisa dekat dengan manusia. Yang pemarah jadi peramah, yang sombong jadi rendah hati. Ini dicontohkan oleh Rasulullah ketika menyebarkan agama Islam. Ada seorang pengemis yang buta selalu membenci dan menghina Rasul, bahkan menghasut orang lain untuk ikut membenci. Pengemis berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad, dia itu orang gila, pembohong, tukang sihir. Kalau kalian dekati dia, maka kalian akan dipengaruhi." Hal ini disampaikan terus kepada orang yang setiap hari memberinya makan dan menyuapinya. Pada suatu hari ia lapar, tetapi orang yang biasa memberinya makan tidak datang. Keesokan harinya ada seseorang yang datang memberinya makan, tetapi pengemis berkata, "Siapakah kamu? Kamu bukan orang yang biasa memberiku makan." Singkat cerita, orang tersebut menjawab bahwa saya adalah Abu Bakar. Orang yang biasa memberimu makan itu telah wafat. Dia adalah Muhammad SAW. Pengemis kaget, menyesal dan sadar bahwa selama ini Rasulullah memiliki akhlak yang mulia, menebar kebaikan terhadap sesama manusia meski diperlakukan dengan tidak baik. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu juga akhlak dengan Allah. Contoh, ketika kita sholat harus membaca bacaan dengan sopan, jangan dengan nada kasar. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita membaca seperti itu, maka setan akan tertawa dan Allah akan marah. Tetapi jika kita membaca dengan sopan, contoh, Bismillahirrahmanirrahim, maka setan akan lari dan Allah akan gembira. Begitu juga akhlak kepada sesama manusia, harus menghargai perbuatan maupun ucapan, karena itu sebagian dari akhlak mulia.
Jauhi iri dan dengki, karena itu perbuatan setan dan bukan akhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah, pada intinya menjalani kehidupan manusia di dunia harus bermodalkan akhlak. Mau jadi petani harus berakhlak supaya tanaman subur. Mau jadi pedagang harus berakhlak supaya tidak mengurangi timbangan. Mau jadi pejabat dari RT-nya sampai presidennya harus berakhlak supaya tidak KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Dengan demikian, angan-angan kita sebagai bangsa menjadikan Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan hikmah yang bisa kita ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.